Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imanuddin Jari. Saya dari kelas 1B Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban-jawaban sejarah Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imanuddin Jari. Saya dari kelas 1B Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban ujian tengah semester sejarah Ibnu Sina. Kita masuk ke soal UTS sejarah Ibnu Sina. Yang pertama itu ada semenjak kecil Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imanuddin Jari. Saya dari kelas 1B Teknik Informatika. NIM saya 2210 55 20 10 56. Saya di sini akan mempresentasikan tentang jawaban ujian tengah semester sejarah Ibnu Sina. Di sini ada soalnya. Yang pertama kita masuk soal yang pertama, yaitu semenjak kecil Ibnu Sina seorang yang cerdas dan rajin dalam menuntut ilmu. Bagaimana perkembangan pendidikan Ibnu Sina dari masa anak-anak, remaja hingga dewasa? Yang pertama, saat Ibnu Sina masih anak-anak itu, Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Al-Ali Husain Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Ia dilahirkan pada bulan Safar di desa Afsana pada tahun 370 sampai 428 Hijriah atau 980 sampai 1037 Masehi di sebuah desa dekat dengan Bukhara. Sejak kecil Ibnu Sina sudah memang menunjukkan daya intelektualitas yang tinggi serta ia mempunyai ingatan yang sangat kuat. Bahkan saat di usia 10, Ibnu Sina sudah bisa menghafal Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke masa remaja, yaitu Ibnu Sina sudah mulai mempelajari ilmu kedokteran pada usia awal 16 tahun. Tidak hanya belajar tentang teori saja, dia juga mempraktikkan. Lalu Ibnu Sina pergi ke desa-desa untuk mengobati orang-orang miskin dan tidak mampu, serta menjadi guru bagi anak-anak di desa tersebut. Dari pengalaman itulah ia banyak menemukan metode-metode dan obat-obatan terbaru. Ia juga memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas pada usia yang sangat muda, yaitu pada usia 18 tahun. Selanjutnya ada masa dewasa. Janji pertama Ibnu Sina adalah bahwa Emir Nuh II yang berhutang padanya pemulihan dari penyakit bahaya. Ibnu Sina berhasil mendapatkan akses ke perpustakaan kerajaan Samaniyah. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun, dia telah kehilangan ayahnya. Dinasti Samanid telah berakhir pada bulan Desember 1004. Ibnu Sina lalu mengembara dari suatu tempat ke tempat lain melalui distrik Nisapur dan Merv ke perbatasan Khorasan. Dia juga kemudian ajal betul-betul menjemputnya pada bulan Juni pada tahun 1037. Lalu dia dimakamkan di Hamadam, negara Iran. Saya mau meminta maaf terlebih dahulu jika di sebelah kanan itu tertutup oleh muka saya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu walaupun Ibnu Sina memiliki pandangan yang berbeda dari akal, namun ada pendapat Ibnu Sina yang sama dengan Al-Farabi tentang wujud bersifat emanasionistis. Bagaimana penjelasan Ibnu Sina tentang hal tersebut? Penjelasan Ibnu Sina tentang hal itu adalah pemikiran yang dihasilkan oleh Ibnu Sina ialah filsafahnya tentang jiwa. Sebagaimana Al-Farabi, ia juga menganut paham pancaran. Dari Tuhan memancarkan akal pertama, dan dari akal pertama memancarkan akal kedua, dan langit pertama, demikian seterusnya, sehingga tercapai akal ke-10 dan bumi. Dari akal ke-10 memancar segala apa yang terdapat di bumi, dan
berada di bawah bulan. Akal pertama adalah malaikat tertinggi dan akal ke-10 adalah Jibril. Selanjutnya nomor 3, yaitu menurut pendapat Ibnu Sina, jiwa manusia merupakan satu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Jiwa manusia timbul dan tercipta tiap kali ada badan yang sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Kemudian Ibnu Sina membagi jiwa dalam 3 bagian. Apa ketiga jiwa tersebut dan berikan ciri-cirinya. Ketiga jiwa tersebut adalah yang pertama ada fakultas nabati atau al-quwa al-nabatiyah yang memiliki 3 daya, yaitu makan, tumbuh, dan reproduksi. Selanjutnya ada yang kedua fakultas hewani atau al-quwa al-hawayaniyah yang memiliki 2 daya bergerak dan daya menangkap. Daya bergerak dapat berbentuk seperti marah, syahwat, dan berpindah tempat. Adapun menangkap terbagi menjadi 2, yaitu daya menangkap dari luar dengan menggunakan indera-indera yang lazim disebut panca indera, terdiri atas penglihatan, seperti saya sekarang ini melihat. Kedua, mendengarkan, seperti yang Bapak sedang mendengarkan saya. Yang kedua, mencium, seperti saat kita menafas, dan perasaan lidah, seperti saat kita makan. Dan perasaan tubuh, seperti kulit, seperti itu. Yang ketiga ada fakultas insani, yaitu atau al-quwa al-insaniyah. Di samping kedua fakultas di atas, fakultas jiwa juga memiliki fakultas lain spesifik, yaitu persepsi terhadap hal-hal yang bersifat universal dan melakukan aktivitas dasar pertimbangan pikiran dan penggunaan rasio. Yang selanjutnya ada nomor 4, yaitu tentang Ibnu Sina sangat terkenal di dunia Arab. Bahkan Ibnu Sina juga terkenal dan memberikan kontribusi yang besar bagi dunia barat. Apa yang menjadi bukti bahwa pengaruh Ibnu Sina sampai ke dunia barat? Buktinya ada di bidang filsafat. Ibnu Sina dianggap sebagai imam para filosof di masanya. Bahkan sebelum dan sesudahnya, Ibnu Sina otodidak, jenius orisinil, bukan hanya di dunia Islam saja. Ibnu Sina memang merupakan satu bintang gemerlapan memancarkan cahaya, bukan pinjaman, sehingga Roger Bacon, filosof kenamaan dari Eropa Barat pada abad pertengahan, menyatakan dalam Legacy of Islam, Islamnya Alfred Guillaume, yaitu dia berkata, sebagian besar filsafat Aristoteles sedikit pun tak dapat berpengaruh di barat, karena kita banyak bersembunyi entah di mana-mana, kendati pun ada, sangat sukar sekali didapatnya, dan sangat susah dipahami dan digemari oleh karena peperangan-peperangan yang merajalela di sebelah timur. Sampai saatnya Ibnu Sina dan Ibnu Rushd dan juga pujangga timur lain membuktikan kepada falsafah Aristoteles disertai dengan penerangan dan keterangan yang luas. Selanjutnya, selain kepandaian sebagai filosof dan dokter, Ibnu Sina juga penyair. Ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu jiwa, kedokteran, dan kimia ada di tulisannya dalam bentuk syair. Dapat ditemukan melalui buku-buku dikarangnya untuk ilmu logika dengan syair. Kebanyakan buku-buku telah disalin ke dalam bahasa Latin. Ketika orang-orang Eropa di abad tengah mulai mempergunakan buku-buku itu sebagai textbook di berbagai universitas. Oleh karena itu, Ibnu Sina dalam abad pertengahan di dunia Eropa sangat berpengaruh. Selain menulis dalam bahasa Arab, Ibnu Sina juga menulis dalam bahasa Persia. Buku-buku dalam bahasa Persia telah diterbitkan di Teheran pada tahun 1954. Dapat disimpulkan bahwa begitu besarnya pengaruh Ibnu Sina mengenai pemikiran beliau. Ibnu Sina dituangkan kepada ide-ide. Ide-ide cemerlang dari Ibnu Sina memberikan dampak signifikan dalam ilmu pengetahuan. Untuk itulah mari kita memperbanyak dan bersyukur karena kita dapat mengetahui ilmu-ilmu dari Ibnu Sina melalui karya-karyanya. Selanjutnya yang terakhir ada nomor 5, yaitu mendengar nama Ibnu Sina, orang akan membayangkan seseorang tokoh kesehatan dunia. Meskipun kemampuan dan keahlian Ibnu Sina tidak hanya di bidang kesehatan saja, tapi Ibnu Sina sendiri lebih banyak dikenal masyarakat dunia sebagai tokoh ilmu kesehatan.
Berikan penjelasan minimal 3 penemuan Ibnu Sina yang memberikan kontribusi untuk di dunia kedokteran. Yang pertama ada penemuannya, yaitu penemu teori penularan TBC. Ibnu Sina adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan teori penularan virus TBC dan efek-efek placebo. Namun, selama berabad-abad teorinya ini tidak atau belum diterima oleh ilmuwan barat. Barulah setelah ditemukannya mikroskop, dunia barat baru menerima teorinya, dan baru pada 1960 efek placebo teori Ibnu Sina baru diterima kebenarannya. Setelah itu mulai kemajuan teknologi kedokteran. Yang kedua ada penemu manfaat etanol. Seperti yang kita ketahui, etanol sekarang banyak digunakan dalam dunia kedokteran untuk membunuh mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada pasien. Ternyata yang pertama kali menemukan manfaat etanol tersebut adalah Ibnu Sina. Setiap hendak menangani pasien atau meracik obat, Ibnu Sina selalu mencuci tangannya dengan khamer atau alkohol. Yang ketiga adalah pelopor aromaterapi. Ibnu Sina juga merupakan teknik destilasi uap yang mengekstrak minyak astri dari herbal dan rempah. Selain itu juga dialah yang menemukan suatu zat yang mengkondensasikan uap aromatik. Oleh sebab itu maka tak heran dia disebut sebagai pelopor aromaterapi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan ada yang dikurang pahami, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ya. Silakan, Kabir.